Halo guys, balik lagi sama Gojam. Dan guys, hari ini gue mau lanjut ya, jawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan yang masuk dan lumayan menarik gitu ya. Ada pertanyaan dari Russian South Seller. Nah ini nggak tau lah, pokoknya namanya Russian ya. Tapi yang jelas ya bukan orang Rusia ya. Ini kan cuman nickname aja ya guys. Oke, Bro Russian bertanya, Om izin mau tanya, saya baru masuk ke entry level luxury. Kalau misalkan beli yang in-house movement buat jangka panjang, kalau misalkan servis apa rusak, apa aman Om di Indonesia? Tanda tanya. Misalkan merek entry level luxury kayak Oris kaliber 400, Bom Mercier, Bowmatic 5 days. Terima kasih Om sebelumnya. Oke, ini pertanyaannya simple tapi menarik ya. Oke, langsung gue jawab deh ya guys ya pertanyaannya ya. Ini bagus ya. Jadi Bro Russian ini bertanya, mau masuk ke entry level luxury, terus dia mau beli yang ada in-house movement gitu. Jadi zaman sekarang kan emang in-house itu digembar-gemborin ya guys ya. Kalau orang tuh, padahal kadang-kadang ya ada brand-brand kelas atas ya masih pakai ETA. Nanti kita boleh bahas ya. Nanti gue mungkin buat satu video ya khusus buat bahas movement secara general. Tapi konsepnya tuh sekarang banyak orang tuh yang selalu nganggap rendah ETA. Dan orang tergila-gila sama yang namanya in-house. Makanya merek-merek yang kelas bawah pun rame-rame pengen bikin in-house. Jadi Oris juga udah mulai bikin in-house movement. Terus Bom Mercier juga udah mulai bikin in-house gitu ya. Nah, jadi Bro Russian bertanya, dia mau masuk entry level luxury. Nah, terus kalau merek-merek kayak misal Oris, nah dia punya Oris kaliber 400 gitu ya. Itu kalau misalnya di service gimana gitu. Pertama dia tanya, ini movement is in-house begini, buat jangka panjang kalau misal servis apa rusak, apa aman gak di Indonesia? Oke, langsung gue jawab. Pertanyaannya aman atau enggak? Ya aman dong, aman banget ya. Kenapa nggak aman di Indonesia? Ya lu bawa, Bro Russian, lu bawa ke, kalau misalnya lu beli Oris ya pakai in-house movement. Ya kalau namanya udah pakai in-house movement, lu bawa secara umum ya. Kalau namanya udah pakai in-house movement, ya lu bawa balik ke ke Oris gitu. Kalau lu beli Oris pakai in-house movement, ya lu bawa balik ke Oris gitu loh. Kalau lu bawa balik ya nggak peduli, nggak apa-apa gitu loh. Nggak peduli dia di Indonesia, bukan berarti harus keluar negeri ya, enggak dong gitu loh. Emangnya nggak ada Oris di Indonesia? Kan ada, service center pasti ada. Selama brand tersebut ada service center di Indonesia, nggak usah khawatir gitu loh. Gini ya bro ya, Bro Russian ya. Kalau lu punya jam pakai ETA, lu mau rusak, mau servis, mau apa gitu ya, lebih gampang karena nggak usah diperbaikin atau diservis sama merek tersebut gitu loh. Kalau udah pakai in-house gitu memang lebih ribet gitu. Makanya harus bawa balik ke perusahaannya gitu. Nah, selama perusahaan tersebut punya service center di Indonesia, gak usah khawatir gitu loh. Jadi misalnya lu beli Oris pakai yang in-house, ya bukan berarti lu harus keluar negeri. Ya bisa bawa di Indonesia, lu bawa balik lah ke Oris Indonesia gitu loh. Jam-jam Swiss begini kan rata-rata juga warranty-nya aja worldwide. Jadi kadang-kadang lu beli di luar negeri jam tangan, lu bisa servis di Indonesia kalau mau gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Yang penting ada gak service center di Indonesia. Nah itu gitu loh. Kalau misalnya ada ya nggak usah khawatir, ya aman gitu loh. Yang penting ada service centernya gak gitu. Ya Oris sih pasti ada gitu kan. Terus sudah gitu Bom Mercier, Bowmatic 5 days. Ya ini apa lagi? Bom Mercier apa lagi? Oris. Oris tuh di Indonesia ya, gue kasih tau ya. Oris di Indonesia tuh udah pasti ada service centernya gitu loh. Orang Oris di Indonesia aja harganya tuh sangat kompetitif gitu. Makanya gue kan support Oris tuh gitu. Jadi gak usah khawatir lu beli Oris yang in-house movement, ya lu bawa balik ke Oris gitu loh, di service gak jadi soal gitu loh. Nggak ya aman. Selama lu service sama Oris yang gak akan apa-apa gitu. Kalau lu kasih ke orang yang aneh-aneh ya
itu ya mungkin nggak aman gitu ya, kita nggak tahu gitu loh. Terus udah gitu Bombardier, Bomatic 5D, ya ini apalagi Bombardier itu kan dia kan under Richmond kan, Bombardier kan, Richmond besar kayak begitu, ya kalau Coulter under apa di bawah Richmond, Panerai di bawah Richmond, ya pasti ada service centernya gitu loh. Jadi lu tinggal bawa balik ke kalau lu beli Bombardier ya lu bawa ke Bombardier lah gitu loh. Ini Bombardier Bomatic 5D yang lu bilang ini, bahkan ini nih gue ada baca sekilas ya. Ini kayaknya movementnya bahkan sama IWC. IWC baru keluar tuh yang Mark 20 gitu ya. Dia juga in-house movement 5 days, 5 days kayak begini. Ini katanya sama gitu loh. Gue ada baca sekilas sih, gue belum baca lebih dalam lah, tapi gue lumayan percaya karena Bombardier sama IWC sama-sama di bawah Richmond. Jadi gue nggak kaget gitu loh, movementnya sama sebenarnya gitu. Nah kalau IWC di Indonesia aja populer begitu, movementnya sama kayak begini ya pasti. Ini lu beli Bombardier, Bomatic 5D, ya nggak usah takut, bawa aja ke Richmond gitu loh. Pasti di Indonesia pasti ada service center, jadi nggak usah khawatir. Jadi jawabannya adalah apakah aman service di Indo? Aman, gak usah khawatir gitu loh, gak usah khawatir sama sekali gitu. Lu beli jam di luar negeri, lu mau servis di Indonesia juga bisa, nggak sama sekali nggak ada masalah gitu loh. Jadi bukan berarti lu beli in house, lu jadi pikir, aduh susah servisnya harus ke luar negeri ya, enggak lah gitu loh, sama sekali enggak gitu loh. Susah mungkin kalau misalnya lu beli jam-jam independen, nah itu susah tuh. Lu kalau beli jam-jam independen dari perusahaan independen, nah itu susah cari, itu ya belum tentu service centernya ada di Indonesia gitu loh. Tapi kalau lu ambil jam-jam model Oris lah, Bombardier, aduh ini kan jam-jam dari perusahaan yang besar-besar, Richmond lah begitu-begitu, nggak usah takut, di Indonesia pasti nggak ada masalah service di Indonesia. Dan gue kasih tahu juga ya bro ya, lu juga nggak usah terlalu banyak pikir gitu loh. Yang namanya jam Swiss itu kuat-kuat gitu loh. Itu Oris ya, kaliber 400. Kalau nggak salah, dia berani warranty kasih 10 tahun loh. Kalau nggak salah ingat iya loh, 10 tahun loh. Kalau nggak salah, iya, kayaknya 10 tahun deh, saya ingat gua. Iya, nggak main-main loh. Oris tuh gila-gilaan loh, nggak karu-karuan loh. Jadi lu bayangin aja tuh. Dan gua kasih tau lo ya, bukan hanya itu. Oris bisa kasih 10 tahun. Terus udah gitu ya, jam Swiss pada umumnya gitu ya, itu tuh bukannya barang yang fragile. Barangnya tuh kuat-kuat. Jam sekarang tuh ya, jam Swiss zaman sekarang itu kuat-kuat. Jadi nggak usah khawatir. Kalaupun suatu hari lu butuh servis, itu tuh bukannya sesuatu yang tiap 2 tahun, tiap 3 tahun lu servisin, nggak perlu gitu loh. Kadang-kadang lu jarang pakai ya, 10 tahun aja belum tentu perlu servis, gua kasih tahu gitu. Lu setiap hari pakai pun 10 tahun juga belum tentu perlu servis gitu loh. Cuma paling kalau lu nggak servis ya nanti ada sedikit akurasinya, ada sedikit melenceng gitu loh. Tapi kalau lu nggak peduli juga nggak apa-apa gitu loh. Apalagi kalau udah ngomongin jam-jam kayak Omega Rolex gitu yang udah kayak udah kayak bajai lah istilahnya ya, mesinnya kuat gitu ya. Aduh, jam Swiss zaman sekarang tuh kuat-kuat gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu loh. Lu beli, lu udah pikirannya enjoy aja gitu. Gue tuh kadang-kadang suka bingung ya. Kita tuh ya masyarakat Indonesia ya, kadang gue juga bingung ya, kadang-kadang ngobrol gitu ya sama orang ya. Gue tuh kadang-kadang perhatiin loh orang ya, suka lucu gitu. Barangnya belum dibeli, udah mikir nanti kalau rusak bagaimana. Aduh, pikirannya panjang banget begitu sih. Gitu ya, nggak perlu sampai kayak begitu. Gue kasih tahu ya, kalau lu beli jam Swiss tuh mahal. Tapi ya, gue kasih tahu, lu nggak usah khawatir gitu loh. Itu bukan jam tangan yang cengeng, ngerti gak? Bukan jam tangan cengeng gitu, jam mekanik nggak cengeng gitu loh. Jadi lu pakai 10 tahun pun belum tentu perlu servis, gitu loh. Justru zaman dulu itu perusahaan jam tangan tuh kurang ajar gitu, selalu rekomendasi tiap 5 tahun diservis gitu, padahal mah nggak perlu gitu loh. Lu mau 10 tahun juga nggak apa-apa, baru servis juga nggak apa-apa. Kadang-kadang nggak perlu kok gitu loh, apalagi kalau lu nggak tiap hari pakai. 15 tahun lu nggak servis juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi nggak usah khawatir ya gitu loh. Dan begitu juga kalaupun mesti diservis di Indonesia,
bisa gitu, asalkan ada service center. Jadi sekali lagi, lu kalau mau beli, kalau lu memang suka Oris ada in-house movement atau tadi bawa Mercier, beli aja, nggak usah khawatir gitu loh. Service mah gampang, nggak usah jadi pusingin service gitu. Udah gitu juga nggak usah terlalu pusing service karena jam Swiss itu kuat gitu loh. Lu kalau mau service tuh mungkin 10-15 tahun kali baru sekali service gitu loh. Ngapain pusingin begitu? Lu 15 tahun hidup lu ke depan, 15 tahun lagi jadi apa juga nggak tahu gitu. Jadi nggak usah kebanyakan mikir gitu ya. 15 tahun, 10 tahun, 15 tahun tuh waktu yang panjang banget gitu. Nggak usah dipikirin sampai begitu panjang gitu loh. Oke? Ya begitu aja kali ya. Semoga Bro Russian ini membantu. Dan guys, kalau misalkan suka horologi dan jam tangan guys, support channel Gojam, subscribe. Kalau share juga sama teman-teman. Oke, begini aja untuk video kali ini. Semoga membantu dan menghibur. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Bye-bye.